Kali ini saya akan menceritakan mengenai dongeng si kancil mencuri timun. Hutan kini sedang dilanda kemarau panjang. Akibatnya makanan di sana sudah habis. Sungai mengering. Mau tidak mau, hewan-hewan yang ada di hutan harus keluar hutan untuk mencari makanan. Tak kecuali kancil. Kancil berusaha untuk keluar dari hutan dan mencari makanan. Kemana ya aku harus mencari makanan? Jika bertahan di sini aku bisa-bisa mati kelaparan. Di mana ya tempat yang pernah atau penuh dengan makanan? Ucap kancil. Kancil pun berjalan keluar hutan. Ia berusaha mencari tempat baru, berharap di sana tersedia banyak sekali makanan. Saat sedang berjalan, tiba-tiba melihat ladang petani yang penuh dengan timun yang sangat segar. Melihat timun sangat segar di depan matanya, kancil ingin sekali melahap timun-timun itu. Seketika timbullah ide cerdik kancil untuk mencuri timun di ladang petani. Mungkin tidak apa-apa jika aku memakan sedikit timun milik petani, ucap kancil. Tanpa pikir panjang, kancil pun segera masuk ke dalam ladang. Di sana ia memakan timun itu tersebut. Satu persatu dia lahap. Kancil sangat menyukai timun tersebut. Tanpa disadari, kancil memakan banyak sekali timun hingga perutnya kenyang. Kancil pun pulang dengan hati yang senang. Aku tak perlu lagi kesulitan mencari makan di luar sana. Di ladang petani ada banyak sekali makanan, ucap kancil. Benar saja, hari-hari berikutnya kancil selalu kembali mengunjungi ladang petani. Ia memakan timun-timun milik petani. Awalnya hanya sedikit, lama-kelamaan jumlahnya pun bertambah setiap hari. Kancil selalu pulang dengan hati yang senang. Tanpa kancil sadari, perbuatannya diketahui oleh petani. Petani pun merasa geram akibat ulah kancil yang telah mencuri timun di ladangnya. Ia berniat membalas perbuatan si pencuri yang telah mengganggu usahanya. Aku harus memberi pelajaran untuk si pencuri. Tapi bagaimana ya caranya? Pikir petani. Petani terus berpikir dan mencari ide. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah ide. Petani mengambil bajunya yang sudah tak dipakai, taping dan kelapa. Lalu ia menyatukan semuanya itu, membuat menjadi seolah-olah orang-orang sawah. Kemudian ia meletakkan di ladang timun. Kau akan ketakutan begitu melihat orang-orang sawah ini, ucap petani. Suatu ketika, kancil merasa lapar pun kembali ke ladang petani. Ia sudah tak sabar hingga segera makan timun sebanyak-banyaknya. Di perjalanan, kancil membayangkan makanan timun yang enak dan segar. Aku akan membuat perutku kenyang. Aku tidak perlu berkali-kali kembali ke ladang ini. Kalau perlu, aku akan membuat timun-timun ini pulang untuk persediaan makanan. Ucap kancil. Ketika sampai di depan ladang, betapa terkejutnya kancil mendapati ada orang-orang yang menjaga ladang petani. Kancil yang berniat mencuri pun kemudian bersembunyi. Ia mencoba menunggu sampai orang itu pergi. Wah, hebat sekali petani ini. Dia terus saja menungguku sambil berdiri di sana. Kalau begini terus, aku tidak bisa makan timun-timun ini, pikir kancil. Kancil sangat lapar. Akhirnya menyerah. Ia pun kembali ke rumah tanpa membawa mentimun. Itu tadi dongeng dari si kancil mencuri timun. Ada pesan moral yang harus kita dapat. Perbuatan mencuri adalah perbuatan yang tidak baik. Perbuatan mencuri sangat tidak baik untuk dicontoh. Karena kalau kita menginginkan sesuatu,
kita harus memintanya dengan baik-baik. Misal kita mau makan timun, terus tetangga kita ada nih yang punya timun, mereka punya ladang yang sangat besar. Jadi kita harus meminta dengan, "Bu, apakah saya boleh minta pentimun?" Seperti itu. Nah, tadi itu kancil juga mempunyai pikiran yang sangat cerdik. Pikiran yang sangat cerdik tidak boleh dilakukan untuk berbuat hal-hal yang negatif, tapi kita harus melakukannya dengan pikiran cerdik untuk melakukan hal-hal positif. Jadi itu tadi dongeng yang sudah saya ceritakan. Terima kasih.